Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan mapel matematika dengan Bapak Sunaryo. Kali ini sebelum kalian belajar jangan lupa berdoa. Untuk pertemuan kali ini yaitu bab 2 mengenai himpunan. Ya, kalau di LKS halaman 21 sampai nanti dengan halaman 24 ya. Untuk lebih lanjutnya, karena himpunan ini merupakan istilahnya bab baru, pelajari dulu yaitu mengenai himpunan atau himpunan itu apa sih. Nah, coba himpunan pengertiannya seperti ini. Himpunan adalah kelompok, kumpulan, kelas maupun gerombolan dalam matematika yang memiliki definisi yang jelas. Maksudnya itu ada ukuran yang jelas ya. Itu himpunan. Jadi nanti ada himpunan atau ada yang bukan himpunan. Contoh himpunan, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Artinya dengan jelas bahwa anak yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Ya, M-nya itu yang jelas ya. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. S misalnya Surabaya, Surakarta, Semarang dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, Pak, bagaimana yang bukan himpunan? Himpunan saya ingatkan bahwa himpunan atau kelompok yang dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya kejelasannya ada, ukurannya ada, seperti itu. Contoh yang bukan himpunan, kumpulan kota-kota besar se-Indonesia. Lah, kota-kota besar inilah yang tidak ada ukurannya, tidak definisikan dengan jelas, maka itu bukan himpunan. Yang kedua, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. Lah, kayanya ini yang tidak ada ukurannya, maka itu bukan merupakan himpunan. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Lu pintere atau pandainya ukurannya apa? Kan susah ya. Lain dengan tadi kalau kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S, jelas S, itu dapat dengan jelas. Untuk simbolnya anggota seperti E. Kalau bukan anggota seperti E tapi di garis miring ya. Tapi jangan lupa menggunakan tanda kurung kurang. Ya, kalau sudah tahu himpunan, tadi ada himpunan, ada yang bukan himpunan. Berikutnya adalah penyajian. Carane piye? Carane nulis piye? Yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan nama anggota. Ya, A adalah himpunan dengan anggota itu dengan kurung kurawal 3, 5, 7. B mempunyai anggota 2, 3, 5, 7. Atau tadi nama kota-kota yang dengan huruf S bisa disebutkan, nah, Semarang, Surabaya dan lain sebagainya ya. Itu caranya dengan menyebutkan anggotanya. Jadi secara langsung A mempunyai anggota 3, 5, 7, B mempunyai anggota 2, 3, 5, 7. Itu kalau menyatakan dengan anggota atau enumeras ya. Cara yang kedua ya, dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya atau dengan kata-kata. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1, yang kurang dari 8. Yang A yang di atas dengan menyebutkan anggotanya. Dengan yang B yang di bawah, contoh yang kedua itu dengan menyatakan itu dengan kata-kata atau menulis berdasarkan sifat yang memiliki anggotanya. B yang tadi 2, 3, 5, 7 kalau ditulis B adalah himpunan semua bilangan prima kurang dari 10. Siapa saja KB? Kalau dituliskan 2, 3, 5, 7. Kalau dengan kata-kata B adalah himpunan semua bilangan prima kurang dari 10. Yang ketiga, yang terakhir, nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya,
tadi kalau yang pertama dengan menyebutkan anggotanya, yang kedua dengan menuliskan kata-kata, yang ketiga ini dengan pembentuk notasi. A sedemikian hingga A, X sedemikian, X antara 1 sampai 8. X adalah bilangan ganjil, yang isinya ya tadi di atas. Kalau dibaca, A adalah himpunan anggota A-nya semua X, demikian hingga X lebih dari 1 kurang dari 8. X bilangan ganjil. B diandaikan misalnya Y adalah himpunan yang anggotanya Y, ya Y-nya kurang dari 10. Nah, nanti di LKS itu ada contohnya, yaitu dengan kata-kata menyatakan suatu himpunan, itu ada di LKS halaman 22 sampai tadi ya. Berikutnya himpunan kosong. Pak, tadi kalau himpunan ada himpunan yang himpunan dan ada yang bukan himpunan. Sekarang himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan dengan 0 di garis atau kurung-kurung awal yang kosong. Menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Bilangan cacah kan dimulai dari 1 ke atas. Kalau cacahnya kan tidak ada. Inilah contoh-contoh himpunan bilangan kosong. Himpunan semesta, himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Jadi mana objeknya, itu yang membicarakan pembicaraannya. Misalnya tentukan himpunan semesta yang memiliki A. A itu anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin adalah S, disingkat dengan S. Himpunan semesta itu 1, 3, 5, 7. Oh boleh. S bilangan ganjil. Oh iya, A itu tadi termasuk bilangan ganjil. Oh, A tadi terletak antara 0 sampai 8 juga boleh. S bilangan cacah. Oh, juga boleh. Inilah namanya semesta. Dari semesta, dari anggota yang kecil taruh keseluruhannya, bisa mencakup keseluruhan, itu namanya semesta. Atau dikatakan tadi A1, 3, 5, 7, 10 bilangan asli yang pertama. Itu sudah mencakup karena bilang asli dimulai dari 1 sampai dengan 10. Sedangkan A hanya 1, 3, 5, 7. Istilahnya. Berikutnya adalah diagram Venn. Cara menyajikan himpunan diagram Venn nanti dipelajari ya. Ini masih belum, hanya gambar-gambarnya nanti saja. Nah, ya. Diagram Venn itu menggunakan kotak ya, terus setiap itu ditunjukkan dengan kurva yang tertutup, itu namanya diagram Venn ya. Gambar-gambar S itu semesta, contohnya diagram Venn dari S itu semestanya tadi, semestanya 1 sampai 10. A anggotanya 1, 2, 3. B anggotanya 4, 5, 6. Loh Pak, yang tidak ada di A tidak ada di B, ditulis di luar A dan di luar B. Itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Sifat himpunan, yaitu kardinalitas himpunan. Kardinalitas itu himpunan adalah himpunan yang menyatakan banyaknya anggota. Akei disingkat dengan NA ya. Atau himpunan hingga. Himpunan hingga itu himpunan yang masih bisa terhitung ya. Contohnya 1, 2, 3, 4. Itu himpunan hingga atau finiset ya, ya. Jadi jumlah kardinalitas dari A itu adalah 4. NA jumlah anggota dalam A itu boleh dengan N4. Sifat himpunan, himpunan bagian yang ditulis seperti huruf U tapi belok ke kanan atau menghadap ke kanan. Misalnya A anggotanya 3, 4, sedangkan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah dikatakan A bagian B, himpunan kuasa ya. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA, kuasanya A atau PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari A
dilambah dengan NPA, jumlah kuasanya, ya. Nah, dengan kata lain, jika NA anggotanya N bilangan cacat, maka NPA 2 pangkat anggotanya tadi. Kalau anggotanya 2 ya pangkatnya 2, kalau anggotanya 5 juga pangkatnya 5. Misalnya 2 pangkat 5 ya tinggal menghitung. Contohnya seperti ini. Dalam suatu himpunan ada 2 anggotanya. Yang pertama Ningsih, yang pertama Taufan. Akan mengikuti olimpiade. Loh Pak, 2 itu bagaimana? Cara yang pertama, sebelum ada Ningsih dan Kelatan kan kosong. Nah, ditulis kosong. Cara yang kedua, sebutkan satu-satunya. Anggota yang satu Ningsih, anggota lagi yang punya anggota 1 Taufan. Tadi anggotanya 1-1. Yang terakhir yaitu anggotanya ada 2 bagian. Nah, inilah namanya adalah himpunan bagian. Diketahui himpunan kesamaan 2 himpunan. Diketahui himpunan A seperti itu, HARUM, B MURAH. Selidiki apakah A bagian B bagian A. Ternyata dua-duanya sama. Nah, 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika A itu bagian dari B bagian dari A. Kedua jumlahnya juga sama, NA. Jumlahnya A tadi 1, 2, 3, 4, 5, B juga 5. Maka himpunan A itu juga dikatakan ekuivalen dengan himpunan B. Berikutnya kesamaan 2 himpunan. Ya. Kesamaan 2 himpunan. Kalau sudah, berikutnya himpunan kuasa atau himpunan bagian, istilahnya bagian-bagian yang tadi, ya. NPA. Contohnya A mempunyai anggota 1, 2, 3. Jumlah anggotanya ada 3. Pak, bagaimana banyaknya anggota kuasanya A? Ya tadi N pangkat 2 pangkat N anggotanya 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Untuk memotongnya satu persatu. Yang pertama anggota kosong dulu sebelum ada isinya A. Sebelum ada isinya 1, 2, 3 kan kosong dulu, ditulis kosongnya. Setelah itu A ditulis anggotanya yang 1-1. A mempunyai 1 anggota, 1 diberi kurung 2, 3. Sebanyak 3 yang mempunyai anggota 1. Yang mempunyai anggota 2 ditulis 22, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Sebanyak ada 3. Yang mempunyai anggota 3, 1, 2, 3. Lah sebelah kanan dijumlah. Dari yang 01 yang mempunyai anggota 1 ada 3, yang mempunyai anggota 2 ada 3, yang mempunyai anggota 3 ada 1, seluruhnya ada 8. Inilah himpunan bagian atau himpunan kuasa. Berikutnya irisan. Himpunan semua objek, misalnya A mempunyai anggota, B juga mempunyai anggota. Irisan dikatakan irisan jika A itu termasuk ada yang di B ada yang di A. Itu namanya irisan. Atau dengan kata lain, himpunan semua objek atau anggota himpunan yang sekaligus menjadi anggota himpunan A dan B. Jadi ada anggota yang ikut A dan ikut B. Gabungan, kalau gabungan ini berbeda, digabung dijadikan satu. Misalnya A mempunyai anggota, B mempunyai anggota, dijadikan satu. Yang kembar, yang sama ditulis 1. Itu namanya gabungan. Komplement, anggota yang tidak terdapat pada himpunan tersebut adalah disebut komplement. Misalnya A mempunyai anggota 1, 3, 5, 7. Komplementnya apa? Ya selain itu, selain 3, 5, 7 kalian tulis itu namanya komplement. Pak, selisih itu demikian. A mempunyai anggota, B mempunyai anggota juga. Jika A dikurangi anggota B, itu namanya selisih. Atau dibalik, B dikurangi A anggotanya, itu juga namanya selisih. Berikutnya
Ini adalah contoh yang tadi ya, dengan menggunakan gambar himpunan S sebagai yang tadi semesta 1 sampai 9. A mempunyai anggota 1, 2, 3. B mempunyai 4, 5, 6. A dan B tidak sama, Pak. Nah, ini namanya saling asing, tidak ada irisan. Cara menulisnya seperti diagram Venn. S yang di dalamnya nanti ada 1 sampai 9, sedangkan A ditulis hanya 1, 2, 3. B 4, 5, 6 karena tidak ada anggota A yang di B, tidak ada B yang di A. Nah, itu berarti saling lepas ya, atau irisannya A dan B tidak ada ya. Kalau digabung A tadi 1, 2, 3, B nya 4, 5, 6. Kalau digabung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, S anggotanya 1 sampai 9. A anggotanya 1, 2, 3, 4. B anggotanya 4, 5, 6, 7. Oh, kalau dikatakan Pak, A berpotongan atau ada irisan yang menjadi anggota B dan A adalah 4. Nah, irisannya inilah A dan B namanya 4. Sedangkan kalau digabung, yang kembar tadi kan 4 cukup ditulis 1 kali. Jadi kalau A digabung dengan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4-nya cukup 1 kali. Nah, saya berikan berikutnya adalah diagram Venn dan contoh-contohnya hampir sama saja ini. Selamat beraktivitas, selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.